Setelah kita menyelesaikan minggu lalu ayat yang keempat surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang pengakuan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kitab suci apa yang ada sebelum Al-Quran? Yaitu yang kita populerkan dalam Al-Quran, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang menggunakan bahasa Hebrew. Setelah itu turun lagi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang menggunakan bahasa Suryani. Setelah itu turun lagi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Jadi yang dimaksud orang yang bertakwa, ayat pertama itu kita lihat, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya menafkahkan sedikit harta yang dimilikinya. Wa mimma di situ bukan semuanya, bagian. Walladzina yu'minuna, di samping itu penjelasan lain daripada orang yang bertakwa ialah orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, ya, beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad yang juga diperuntukkan kepada umatmu, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Apa itu? Taurat, Injil, Zabur, berkali-kali juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi mengingkari Taurat, mengingkari Injil sama dengan mengingkari Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, mengingkari Nabi Musa sama dengan mengingkari Nabi Muhammad SAW. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, mengingkari Isa sama dengan mengingkari Nabi Muhammad SAW. Akhir surah Al-Baqarah disebutkan, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, aku tidak membeda-bedakan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Taurat di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Torah. Sedangkan isinya Torah itu ada yang paling terkenal kitab Kejadian, kitab Genesis. Kemudian Injil itu ya diturunkan kepada Nabi Isa. Biasa disebutkan dengan Bible. Tapi Bible itu, Ibu Bapak ya, Bible itu terbagi dua. Ada jilid 1 itu isinya Perjanjian Lama, dan jilid 2-nya itu Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itulah sesungguhnya Taurat, Perjanjian Baru itulah Injil. Jadi Kristen, dalam hal ini Katolik dengan Protestan, menggunakan dua kitab, yaitu Taurat dan Injil. Sedangkan Al-Quran turun untuk menjadi kesimpulan terhadap kitab-kitab suci Al-Quran yang pernah turun sebelumnya.
kalau ada jejaknya kita pengen diturunkan kepada Nabi Adam, tapi tidak sampai kepada kita, maka kesimpulannya kitab itu pun juga masuk kepada surah apa namanya, ke Al-Quran. Lalu kesimpulannya Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Kesimpulannya surah Al-Baqarah ialah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dan masih ada yang memadatkan lagi yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ummul Asma atau Ummahatul Asma. Bahkan ada juga yang memadatkan yaitu titik di bawah bah pada Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Malam ini kita akan masuk ke ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itu, mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Apa yang dimaksud mendapatkan petunjuk? Apa yang dimaksud hudan, hidayah Bapak Ibu? Hidayah selalu mengarah kepada petunjuk yang positif. Tidak ada hidayah yang negatif. Kalau petunjuk, ada petunjuk negatif. Mana Blok M? Oh itu ke utara. Bukannya Blok M itu dapat Tanjung Priok itu, Ancol di situ. Mestinya dia menunjukkan ke selatan arah Blok M. Tapi kalau hidayah tidak pernah negatif, selalu positif. Dalam Al-Quran dicontohkan selain ayat yang kita baca tadi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Di situ ada kata-kata yahdi. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk atau hidayah. Hada artinya petunjuk. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu ada beberapa jenis petunjuk hidayah. Ada hidayah dalam bentuk kecerdasan, seperti kecerdasan akal, kecerdasan intuisi, kecerdasan batin, biasa disebutkan dengan AG apa namanya itu, ESG, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, baru emosional dan spiritual. Ya. Jadi kecerdasan itu juga adalah bagian daripada hidayah. Contohnya, qala rabbuna alladzina ata kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nabi Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Jadi Allah yang memberi petunjuk. Ada dua macam petunjuk Bapak Ibu. Ada petunjuknya manusia disebut sebagai apa? Masih ingat dulu kan Bapak? Kalau petunjuk itu dari Allah disebut hidayah. Kalau petunjuk itu dari manusia disebut, masih ingat dulu, irsyad. Kalau orang yang memberi petunjuk itu disebut mursyidun, mursyid. Tapi kalau Allah yang memberi petunjuk, Allah disebut Al-Hadi. Ya. Lalu ada petunjuk dalam bentuk kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, serta kemampuan untuk memilih yang hak dan menghindari yang batil. Itu jenis hidayah. Tidak semua orang yang tahu itu sesuatu itu buruk, menghindari keburukan itu. Tidak semua orang yang tahu tentang kebaikan itu melakukan kebaikan itu. Jadi kalau ada orang yang tahu ini baik dan itu buruk dan konsisten untuk melakukan yang diperintahkan yang baik itu, konsisten pula untuk meninggalkan yang buruk itu, maka itulah orang-orang yang termasuk
mendapatkan hidayah Allah. Wa amma Thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda fa'akhazathum sa'iqatan al'adzab, ya, dan seterusnya. Jadi adapun kaum Tsamud, Tsamud ini raja yang zalim di masa Nabi Saleh, ya. Adapun kaum Tsamud, maka mereka itu telah kami berikan petunjuk, tetapi mereka itu lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk itu sendiri. Maka mereka itu disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Fa'akhazathum sa'iqah ala dhabil hun bima kanu yaksibun. Jadi Raja Tsamud ini dicoba. Dia menantang Nabi Saleh. Hai Saleh, kalau kamu memang Nabi, datangkanlah unta raksasa dari lubang kecil di gunung ini. Di situ ada bebatuan, batu-batu di tebing. Ada batu kecil, ada lubangnya. Kalau kamu memang seorang Nabi, keluarkan unta raksasa dari lubang kecil batu ini. Atas izin Allah, Nabi Saleh berdoa, ya Allah, berikanlah kemampuan aku untuk memenuhi harapannya. Tiba-tiba loncatlah seekor unta, lolos dari lubang kecil tadi, tapi begitu jatuh ke tanah, tiba-tiba menjelma menjadi unta raksasa. Kaget mereka. Dasar orang yang tersesatkan. Begitu unta itu turun di tanah, menginjakkan tanah, tiba-tiba unta itu menjadi besar sekali. Tidak pernah ada unta yang sebesar itu. Anak-anak kecil unta itu tiba-tiba menjadi besar. Lebih besar daripada induk unta. Namanya orang sesat. Tsamud minta kepada umatnya, wah ini rezeki nomplok ini. Ini bagus nih dimakan ini. Tidak ada tulang belulangnya nih, masih muda ini. Dipotonglah unta itu, lalu disate, dimakan ramai-ramai bersama dengan rakyatnya. Tentu saja Nabi Saleh tersinggung. Unta mukjizat kok dimakan. Dimakanlah mereka sate itu berpoya-poya. Mabuk-mabukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari pertama muka mereka itu berubah menjadi merah. Kuning dulu. Berubah menjadi kuning. Loh, kok kenapa matanya bijinya kuning? Kenapa kuning? Kulitnya kuning. Kamu juga saling tunjuk menunjuk. Kenapa muka kalian itu kuning? Itu hari pertama. Sudah mulai pusing. Hari kedua mereka saling tunjuk. Loh, kenapa muka kalian itu merah? Biji matanya merah. Bola mata putihnya pun merah. Kamu juga. Akhirnya semua pasukan Tsamud itu berubah mukanya menjadi merah. Hari ketiga mulailah pada sakit. Kenapa muka kalian hitam? Hitam kayak monyet hitam itu. Kamu juga. Dalam keadaan yang sangat singkat, ujung hari ketiga itu fasbahu fi diyarihim jathimin, mereka diperdengarkan sebuah suara yang menggelegar. Suara yang amat keras. Matilah mereka bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Profesor Dr. Opitz, ahli sejarah penyakit, menduga bahwa penyakit yang menimpa umatnya Nabi Saleh, yaitu Raja Tsamud, itu adalah virus Ebola. Virus Ebola itu menimpa binatang yang tersisa tulang belulangnya. Persis seperti yang menimpa pasukan Abraha yang akan
merobohkan Ka'bah. Tiba-tiba datang burung-burung ababil, ya. Burung inilah nanti yang melempari mereka satu persatu dalam bentuk virus. Kalau tafsirnya Muhammad Abdu itu bukan batu sebetulnya. Yang dimaksud sijil di situ adalah virus. Jadi ada semacam lalat, burung-burung kecil mungkin lalat, yang kakinya itu kotor, entah dari mana. Itulah yang menyentuh pasukan Abraha. Semua yang disentuh oleh lalat-lalat berterbangan itu, Tayran Ababil itu, langsung mencair seluruh tubuhnya. Yang tersisa adalah tulang belulangnya. Termasuk juga menghancurkan gajah-gajah dan unta-unta yang dikendarai oleh pasukan Abraha. Tengkoraknya kelihatan putih, giginya putih, tulang rusuknya putih, tapi dagingnya mencair, membusuk. Itulah dahsyatnya virus Ebola, seperti juga yang menimpa umatnya Nabi Saleh, yaitu rakyatnya Raja Thamud. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hidayah dalam bentuk kehadiran Nabi dan wahyu untuk membimbing umat manusia. Jadi Nabi itu adalah bentuk hidayahnya Allah. Apa tugasnya Nabi? Membawa wahyu dari langit. Apa isinya wahyu? Petunjuk. Petunjuk kemana? Petunjuk ke surga. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti nabi-nabi yang Allah turunkan kepadanya, maka itu sama dengan menolak hidayah. Karena tujuannya para nabi memberikan petunjuk untuk masuk surga. Berarti kalau ada yang masuk neraka, itu pilihannya. Kenapa meninggalkan Rasulnya? Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lun khair filul khairati wa iqamis shalah wa ita'adz zakah wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan kami telah mewahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka itu selalu menyembah. Tapi lain yang disembah. Akibatnya apa? Maka itu juga tersesat. Jadi kalau kita mendapatkan Nabi, kita semuanya Nabi Muhammad, Nabi kita kan. Dengan demikian, mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad, maka itulah orang yang akan beruntung. Yang keempat, ada yang disebut dengan hidayah dalam bentuk tersingkapnya rahasia yang Allah tunjukkan dalam bentuk inspirasi cerdas atau isyarat dalam mimpi, atau kita dipertemukan dengan sahabat spiritual as-suhbah. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat, ulaikal ladzina hadallahu fi fabihudahum iktadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar kami akan berikan petunjuk kepada mereka dengan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita mendapatkan penyingkapan, apakah itu penyingkatan dalam bentuk spiritual, tiba-tiba bermimpi melihat Rasulullah, diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba bermimpi menemui kedua orang tuanya, entah di mana, alam mana. Ada message-nya orang tuanya. Maka itu bukan mimpi biasa, itu mimpi punya arti, Bapak Ibu. Tidak semua mimpi itu bohong. Tidak semua mimpi itu bunga-bunga tidur. Ada jenis-jenis mimpi yang sangat benar.
Mengingkari mimpi sama dengan mengingkari sebagian ajaran Islam. Sebagian ajaran Islam itu dasarnya mimpi. Contohnya ibadah kurban, dasarnya mimpi. Inni ara fil manami anni athbaka fandur mata tara qala if'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ibrahim menceritakan kepada anaknya, aku diminta untuk menyembelih engkau nak. Nabi Ismail mengatakan, kerjakan perintah Allah ya. Itu bukan mimpi biasa, tapi itu manamat, mimpi yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua mimpi itu jelek, tidak semua mimpi itu bohong. Ada kalanya mimpi itu benar, cuma kita nggak paham takwilnya atau tadbir mimpi. Nah, jika Allah mencintai hambanya, maka orang itu akan menyingkapkan rahasia. Ada seseorang nggak tahu siapa orang itu, tapi diberikan penyingkapan bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Itu orang suci di mata Allah. Dia bersahabat dengan orang suci itu, orang penting itu. Maka sepanjang dia bersahabat dengan orang itu, dia selalu tenang hatinya, damai pikirannya. Kenapa? Orang yang dia temui itu adalah utusan Allah untuk dirinya sendiri. Itulah disebut dengan as-suhbah, sahabat spiritual. Setiap orang Bapak Ibu sebaiknya memiliki sahabat spiritual. Ada tempat curhat, jangan sembarang curhat. Orang nggak punya bakat-bakat spiritual, orang yang tidak alim, orang yang batal-batal sholatnya, orang yang jarang sholat, jangan curhat terhadap orang itu. Nanti jawaban iblis yang kita peroleh. Kalau mau curhat, carilah orang-orang yang ahli ibadah. Biasanya yang keluar dari mulut ahli ibadah itu bukan keluar nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar daripada mulutnya melainkan hanya wahyu yang atau divine knowledge, divine inspiration yang Allah berikan terhadapnya. Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan hidayah dalam bentuk penyingkapan. Ada namanya as-suhbah. Carilah as-suhbah itu sampai dapat. Tanda-tanda jika Allah diberikan petunjuk, maka dia akan diberikan as-suhbah. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia turunkan kepadanya as-suhbah. Logikanya kalau ada orang belum menemukan as-suhbah, maka itu belum mendapatkan salah satu petunjuk yang amat penting dalam hidupnya. Kalau menemukan as-suhbah, peliharalah, karena as-suhbah itu menunjukkan kita ke pintu-pintu surga. Barang siapa yang tidak mengikuti suhbahnya, maka itulah nanti akan rugi dan rugi. Jika berjumpa dengan as-suhbahnya, peliharalah, karena tidak semua orang mendapatkan as-suhbah. Hanya orang yang dikasihi Tuhan diturunkan kepadanya as-suhbah. As-suhbah itu tanda kutip nabi kecil yang diturunkan orang khusus untuk dirinya sendiri. Sahabat as-suhbah itu tadi tidak untuk semua orang, hanya untuk orang tertentu. Kadang-kadang kita kagum terhadap akhlaknya seseorang, tapi teman kita menganggap, nggak ada apa-apanya, saya tahu kok siapa dia. Memang dia bukan untuk dia. Untuk kita, biasa kan Bapak Ibu, ada orangnya sama, kita kagum terhadap orang itu, petunjuknya itu seperti butir-butir mutiara, tetapi teman kita melecehkan, ngapain orang itu mau diikuti, aku tahu kok sejarahnya, orang itu kan suka bohong, suka nipu, kamu itu mau ditipu, jauhi, itu iblis. Kalau ada orang mengajak kita untuk memutuskan hubungan silaturahim dengan seseorang yang lain, maka itu iblis. Tapi kalau ada orang sebaliknya mengajak kita untuk berkomunikasi, bersilaturahim dengan orang lain, maka itu tanda-tanda malaikat. Nah, inilah kalau ingin mendapatkan as-suhbah, mintalah kepada Rasulullah, bacalah salawat Nabi,
berulang-ulang kali, maka niscaya nanti Allah akan menurunkan salah seorang sahabat. Jangan memandang enteng suhbahnya. Boleh jadi mukanya tidak cakep, tidak cantik, tetapi apapun yang keluar dari mulutnya menembus batin. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau menemukan seseorang figur, selalu dibayangkan dan selalu dimimpikan. Bahkan kata-katanya seperti kata-kata mutiara, langsung menembus batin. Itu bukan orang sembarangan bagi diri kita. Itu adalah nabi kecil yang Allah utus untuk diri kita. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Jadi ada rasul kecil, messengers, small messengers. Karena ada big messengers itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada petunjuk kecil yang Allah berikan kepadamu, tidak untuk orang lain. Kalau orang lain nggak mau mengikuti itu jangan dipaksakan. Memang dia bukan subahnya kok. Itu subah kita sendiri. Kuotanya hanya satu orang, hanya kita. Dia bisa berbuat baik kepada kita, tapi belum tentu bisa berbuat kepada orang lain. Maka itu hati-hati. Kalau ada orang yang tidak pernah mengkhianati kita, tapi sebaliknya dia rela, istilahnya kalau dalam buku-buku tasawuf itu, rela berlumpur untuk menyelamatkan kita dari lumpur itu sendiri. Mestinya kalau orang itu lancar jalannya, dia sudah menemukan surga di depan. Dia menunda masuk surga karena ingin menyelamatkan seorang muridnya, suhbahnya. Orang yang mengorbankan subjektivitasnya demi untuk memberikan pertolongan terhadap diri seseorang, maka itu tanda-tanda as-suhbah. Carilah as-suhbah. Sebetulnya banyak as-suhbah, tapi kita nggak sadar. Selalu memandang enteng orang itu, jangan-jangan ini penipu ini, jangan-jangan orang ini ya kamuflase aja. Boleh jadi Tuhan itu menurunkan sesungguhnya, ya, as-suhbah, tapi ditolak, diambil sahabat Tuhan itu. Hati-hati. Jadi kembali lagi kepada ayat yang kita bahas Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita membahas ayat yang keempat ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, yaitu siapa? Orang-orang bertakwa, tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-muflih. Muflih seakar kata dengan falahun. Falahun itu artinya apa ya itu ya? Petani. Muflih itu menanam bibit lalu panen, maka itu disebut dengan orang-orang yang beruntung. Mansara wasalah, manjada wajada, itu adalah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada minggu depan, dan semoga Bapak Ibu sehat-sehat, panjang umur, dan diberikan kesempatan untuk terus mengaji di Masjid Sunda Kelapa. Enak kan Bapak Ibu? Kita bisa tenang di malam Jumat Saidul Ayyam ini. Kalau Bapak Ibu langsung pulang ke rumah, nggak dapat apa-apa Ibu, paling makan. Tapi kalau mampir di Istiqlal, buka puasa hari Kamis, i'tikaf di masjid malam Jumat, mendapatkan mahalul qiyam. Nabi tadi menziarahi kita waktu kita berdiri. Habis itu kita salat berjamaah, kemudian kita menambah sedikit tausiah seperti ini. Lalu kita setelah itu nanti pulang ke rumah dengan hati yang lapang, jiwa yang tenang, pikiran yang lurus, langkah yang tegar. Itulah para penghuni surga. Marilah mampir memungut surga di Masjid Istiqlal. Belum tentu ada masjid yang bisa menyelenggarakan seperti ini Bapak Ibu. Baca Yasin, tadi sore ada yang baca surah Al-Kahfi. Baca doa-doa. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Ustadz kita tadi itu enak-enak semuanya. Maka itu Bapak Ibu sesekali juga baca terjemahannya. Saya sengaja minta supaya ditaruh terjemahannya. Biar lebih enak kita rasakan. Kalau hanya bahasa Arabnya
enak didengarkan, menangis juga, tapi lebih hebat kalau kita paham artinya. Pahamilah artinya doa-doa yang kita baca itu. Kalau enggak ya berusaha untuk mencarinya. Bisa suruh Deep GPT untuk menerjemahkannya. Atau DeepL, banyak sekali mesin penerjemah sekarang ini. Inilah Bapak Ibu sekalian, tidak ada waktu, tidak ada tempat di dunia ini melainkan menyuguhkan ilmu pengetahuan. Terus kita mencari ilmu sampai liang lahat, kata Rasulullah. Siapa yang tidak belajar dalam satu hari akan ditinggalkan masyarakat. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.